Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang keutamaan atau fadilah kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah ini, kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan yang berhak untuk disembah, tiada Tuhan yang dari sisi kita, tiada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Itu la yasbiquha amalun, tidak terkalahkan oleh amal apapun. Fadilahnya, keutamaannya itu tidak terkalahkan oleh amal apapun. Wala tatruku dzanban, dan tidak akan meninggalkan dosa apa-apa. Karena begini nak, semua kebaikan yang kita lakukan, semua kebaikan yang bisa dilakukan oleh manusia, itu akan diterima oleh Allah, akan sampai ke Allah. Dan nanti akan Allah kasih balasannya, balasan kebaikannya untuk orang yang melakukannya, kalau memang si orangnya iman kepada Allah. Kalau enggak iman kepada Allah, dikasih enggak sama Allah? Ya enggak. Dasar iman kepada Allah adalah kalimat la ilaha. Nah itu nak, satu itu, gitu ya. Yang kedua, wala tatruku dzanban. La ilaha illallah ini tidak akan meninggalkan dosa. Maksudnya orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu dosanya diampuni oleh Allah. Nyantos ya tu cenah mungkin itu mah orang berdosa apapun ngucapin la ilaha, enggak seperti itu, enggak segampang itu. Tapi coba kita lihat di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nabi bersabda, aku ini diperintah oleh Allah untuk memerangi manusia, untuk memerangi manusia yang nggak mau iman kepada Allah sampai mereka bersyahadat. Dan ucapan syahadat itu salah satunya la ilaha. Kalau orang kafir, orang yang gak iman sama Allah sudah mengucapkan la ilaha illallah, di saat perang sekalipun, katakannya Nabi, maka di saat itu sudah, aku gak boleh ngebunuhnya, aku gak boleh mengganggunya, bahkan nyawanya, hartanya harus dijaga. Adapun nanti setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia ternyata terus baik, ya alhamdulillah. Dia ternyata kembali jelek, ya itu mau urusannya antara dia dengan Allah. Adapun di saat dia mengucapkan la ilaha illallah itu hanya berpura-pura, itu juga urusannya antara dia dengan Allah. Tapi orang yang tadinya nggak iman sama Allah, orang yang kafir itu, kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, dia langsung menjadi seorang muslim. Dan di saat dia menjadi seorang muslim, maka semua dosanya dihapus, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Tatruku dzanban, tidak akan meninggalkan dosa. Tidak akan ada dosa yang tersisa orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu tidak ada amal apapun yang bisa mengunggulinya, melebihinya. La yasbiquha amalun, itu tidak terkalahkan oleh amal apapun, karena semua amal yang kita lakukan itu akan sampai kepada Allah kalau memang didasari dengan iman kepada Allah. La ilaha illallah itu juga la tatruku dzanban, tidak akan ada dosa dan kesalahan yang ditinggalkan. Dalam artian orang yang kafir masuk Islam, semua dosa dan kesalahannya diampuni Allah subhanahu wa ta'ala.